Baik, kita mulai nih Bapak Ibu karena waktunya sudah mulai memasuki pukul 10.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu presenter yang berbahagia. Baik, saya Fadlur Rahman SIP MPA akan memandu jalannya presentasi untuk room 8 ini dengan tema yaitu Politics of Climate Change, Law and Human Rights. Baik, sebelum kita mulai, ini saya absen terlebih dahulu, nggih, supaya bisa ini apa namanya tidak ada kendala nantinya. Dan saya mulai dari timnya Pak Zainul Arifin, Pak Andri Purwasito dan Bu Sri Hasjarjo dengan judul yaitu Environmental Awareness Message from Rocky Gerung's Rhetoric on the Issue of the Capital City Nusantara Development. Apakah sudah hadir di room ini? Oke, kalau di list partisipan sudah ada ya Pak Zainul Arifin. Baik. Kemudian Pak Soekardi dan Bu Resti Pujihas. Hadir, Pak. Oke, siap. Matur nuwun, Bapak. Dan Bu Resti Pujiastuti dan Ibu Augustina Situmorang dengan judul yaitu Social Protection of Children Resulting from Early Marriage in West Sulawesi. Apakah sudah hadir di room ini? Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Dan terakhir yaitu ada timnya Ibu Diah Rahayuning Perwitasari dan Bu Desi Andreasuti, Bu Lara Ayu Lestari, Bu Diah Kuntorini Dwi Anggreni, Bu Bulan Erika Bato, dan Bapak Iqbal Saputra Zana dengan judul Public Private Partnership for the Development of IKN in the Forest City Concept to Overcome Environmental Damage. Apakah sudah hadir bersama kita? Sudah hadir, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena ini sudah hadir semua, ini bisa kita mulai presentasinya. Jadi nanti waktu yang Bapak Ibu punya untuk melakukan presentasi adalah 15 menit. Nanti untuk setiap presentasi dari tiap kelompok atau perwakilan akan dilakukan tanya jawab kurang lebih dengan waktu. Di sini saya mulai dari timnya Pak Zainul Arifin, nggih. Monggo Bapak bisa dimulai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti saya share screen ini, Pak. Halo. Apakah suara saya jelas? Izin. Jelas, jelas sekali dan share screen-nya sudah bisa nampil nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait artikel saya, yaitu yang berjudul Pesan Environmental Awareness, yaitu kesadaran lingkungan dari retorika Rocky Gerung pada isu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di mana ada 3 penulis di sini, yaitu saya sendiri dan Andri Purwasito dan Sri Hartarjo dari instansi ilmu komunikasi Fakultas
FISIP Universitas 11 Maret. Baik, selanjutnya pesan kesadaran lingkungan itu dalam pembangunan ibu kota IKN semenjak disahkan undang-undangnya pada tahun 2022 itu mulai banyak pro kontra dari banyak kalangan, terutama para aktivis lingkungan. Yang kita tahu di Indonesia itu Greenpeace adalah salah satu yang kontra dan kerap kali bersuara terkait praktek-praktek kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi ada pun beberapa problematika yang menjadi landasan kritis dari penggiat-penggiat lingkungan ini, baik itu individu ataupun kelompok organisasi, itu yang paling sering bersuara diantaranya itu Greenpeace, di mana semenjak wacana pembangunan ibu kota itu mulai digaungkan di Indonesia, itu Greenpeace menanggapi hal tersebut bahwa pasti dan akan berdampak pada lingkungan. Terus menurut penelitian juga, kenapa itu akan berdampak pada lingkungan? Karena berdasarkan sebuah penelitian, itu 75% pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh infrastruktur. Maaf. Selain itu juga di Indonesia sendiri, data deforestasi yang terjadi di Indonesia itu tahun 2021 itu terjadi sebanyak 120.705 hektar, dan pada tahun 2022 itu sebanyak 1.432 hektar. Artinya ini terjadi di Indonesia. Artinya banyak memang problematika lingkungan yang terjadi di Indonesia ini yang harusnya juga menjadi warning untuk kita sama-sama mulai sadar akan apa sih pentingnya isu lingkungan yang ini akan mempengaruhi juga pada perubahan iklim, climate change. Selanjutnya ada data dari Auriga Nusantara yang menspesifikasikan deforestasi terjadi terbesar di Indonesia itu terdapat di Kalimantan, yaitu 257 sampai 380 hektar di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan ini akumulasi dari Pulau Kalimantan saja yang terjadi di Indonesia. Nah, korelasinya terhadap perubahan iklim, menurut studi dari saya kutip dari data Celios tahun 2024, di sana mengutip penelitian dari Aparajita dan Armanan melakukan kajian atas dampak deforestasi terhadap emisi gas rumah kaca. Jadi dampak deforestasi itu terhadap penambahan persentase emisi global itu pada tahun 2019 dari Indonesia saja itu 7%, dan pada tahun 2020 itu 3%. Artinya dari problematika lingkungan yang menyertai banyaknya di pembangunan IKN ini sangat banyak begitu. Nah, akhirnya ini yang menjadi pentingnya bahwa kesadaran lingkungan itu di kita masing-masing, apalagi masyarakat Indonesia. Karena karena artikel ini memfokuskan pada bagaimana retorika Gerung. Jadi retorika Gerung ini termasuk salah satu yang kritis terhadap IKN, di mana dia tuh ucapan kritisnya sampai agak kasar, seperti beberapa yang saya kutip di sini. Ada beberapa ucapan yang sering diucapkan terkait kesadaran lingkungan yang terjadi, yang pada fokusnya pembangunan IKN. Satu, do you speak environmental ethics?
ini sangat sering diucapkan dari berbagai video terkait diskusi pembangunan IKN. Dan yang kedua, ucapan ini diucapkan sampai membuat beliau itu dilaporkan kepada polisi. Artinya ini beliau itu mempunyai concern yang sangat keras dan cara penyampaiannya juga sangat sarkastik gitu. Terus selanjutnya, environmental etik dorong saya untuk pro pada masyarakat Dayak karena tanah luhurnya itu sebentar lagi akan hilang. Ini ucapan beliau juga terkait lingkungan. Rocky Gerung dalam melakukan retorikanya, saya mengidentifikasi beberapa kata yang saya kutip ini, saya mendapatkan bahwa beliau itu sering menggunakan kata-kata sarkas, sinis, dan bahkan provokatif untuk menyorakan dalam melakukan retorikanya untuk menyorakan kesadaran lingkungan pada isu pembangunan IKN. Kenapa juga saya mengambil retorika Rocky Gerung sebagai sentral penulisan ini, karena di mana kata-kata pesan kesadaran lingkungan ini sangat penting untuk kita sama-sama mulai menerapkan dan mengetahui, disandingkan dengan bagaimana retorika yang Rocky Gerung lakukan sendiri dengan pendekatan-pendekatan seperti sinis, sarkas, dan provokatif tadi. Bahkan sampai dia diwawancara khusus oleh Kompas TV yang menyebabkan ia dilaporkan karena ujaran kebencian. Adapun retorika Rocky Gerung, saya menganalisisnya dengan perspektif retorika Aristoteles. Saya ingin membahas terkait retorika jenis Aristoteles terlebih dahulu. Menurut Aristoteles, jenis retorika itu ada 3, yaitu retorika forensik. Retorika forensik itu memfokuskan pada hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh pengacara, di mana retorika jenis ini membahas atau menjelaskan terkait satu fenomena hukum, satu kasus. Di sana ada sebuah retorika dilakukan secara berdebat atau mengupas suatu hal untuk menemukan suatu bukti dengan tujuan hukum, dalam contohnya yang ada di dalam pengadilan gitu. Terus retorika epidektik ini lebih kepada retorika yang sering diterapkan oleh tenaga-tenaga pendidik, guru-guru, atau yang sering kita temukan dalam penyampaian-penyampaian sebuah materi yang sifatnya edukasi. Yang selanjutnya retorika deliberatif. Ini yang kemudian sepertinya lebih cenderung pada retorika politik, retorika deliberatif, di mana hal ini bisa diidentifikasi ke apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dalam retorikanya, di mana retorika politik ini salah satunya juga bertujuan membentuk keadaan sosial atas apa yang disampaikan melalui retorika tersebut. Adapun unsur retorika Aristoteles dalam mengidentifikasi suatu retorika seseorang, yaitu etos, di mana etos itu membahas terkait karakter dari sang pembicara atau sang orator yang melakukan retorika, apakah dia itu mempunyai legitimasi atas apa yang disampaikan. Terus patos itu penguasaan emosional antara dirinya dan terhadap audiens,
sehingga pesan persuasi dari sebuah retorika itu bisa didapatkan. Selanjutnya logos. Unsur ketiga ini ingin mengidentifikasi sebuah retorika dari pesannya itu, apakah sebuah pesan dari retorika itu mempunyai logika yang benar, baik, sehingga bisa diterima oleh seseorang. Di antara beberapa data melalui pengumpulan dokumen elektronik dari retorika Rocky Gerung saya dapatkan, di mana ia secara konsisten gitu membahas terkait lingkungan, etika lingkungan. Yang pertama judulnya etika lingkungan, dia dalam YouTube video jurnal perempuan. Yang kedua ini dia mengklarifikasi atas dirinya itu dilaporkan, dan di sini secara jelas beliau bilang environmental etik itu dorong saya untuk pro terhadap masyarakat Kalimantan, artinya itu konteksnya pembangunan isu IKN. Dan ini saya sertakan juga official YouTube dari Rocky Gerung, di mana di sini tema-tema atau diskusi dialog membahas berbagai kritik terhadap diskursus politik Indonesia, dan tidak sedikit juga itu yang fokus membahas terkait problematika pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di antara hasil yang saya temukan berdasarkan identifikasi atas patos logos tadi juga, saya menemukan bahwa ternyata Rocky Gerung itu memiliki tujuan atau motivasi untuk membentuk keadaan sosial yang memiliki kesadaran lingkungan. Karena sesuai ucapannya juga tadi itu yang seperti environmental ethic dorong saya untuk membantu masyarakat Kalimantan, dan beberapa video-videonya yang membahas Kalimantan. Di sini saya mengidentifikasi tujuan retorikanya dengan tema kesadaran lingkungan itu ialah membentuk keadaan sosial yang memiliki kesadaran akan lingkungan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainul atas presentasinya. Ini menarik ya, kalau kita berbicara terkait IKN ini akan banyak wacana atau diskusi ya, khususnya dari berbagai aspek, misalnya aspek kebijakan, politik, ekonomi, lingkungan tentu pasti ya, apalagi ini kan lahan yang masih jauh, kemudian akan dibangun sebuah ibu kota baru, otomatis akan mau nggak mau kita sudah melakukan deforestasi ya, dan hutan itu akan semakin menyusut. Bahkan dari sisi atau aspek komunikasi pun kita masih bisa berbicara terkait IKN ini. Nah, karena saya orang kebijakan dan tidak banyak ya membaca terkait tulisan komunikasi. Mas Zainul ini backgroundnya komunikasi nggih? Iya, Pak. Oke, dan ini menarik bagi saya ya, untuk menambah insight baru dari saya, untuk saya sendiri, khususnya ini terkait dengan retorika ya. Berarti semua orang itu bisa kita analisis terkait retorikanya ya Mas ya. Iya, Pak. Jadi saya bertanya-tanya kenapa harus Rocky Gerung Mas? Yang dianalisis itu Mas, retorikanya. Ya, eh, kenapa Rocky Gerung? Seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan yang dilakukan Rocky Gerung dalam retorikanya itu cenderung didominasi oleh pendekatan-pendekatan yang negatif gitu, seperti ucapan-ucapan sinis, sarkas, dan provokatif. Di beberapa kutipan tadi ada tuh kalimat seperti bajingan tolol, mohon maaf, seperti bajingan tolol itu, sehingga beliau tuh dilaporkan akibat ucapan tersebut. Maksudnya di sini dia sebagai seorang yang ingin membentuk keadaan sosial tertentu, tapi dengan pendekatan-pendekatan sarkas begitu, bahkan dengan hate, ujaran-ujaran, ya kalimat-kalimat yang kurang inilah, di mana keadaan kita nih juga
yang ketimuran gitu, di mana sopan santun itu lebih didahulukan. Tapi di sisi lain tadi saya sertakan juga dokumen elektronik bahwa follower Rocky Gerung itu sampai 2 juta loh. Artinya apa ini yang membuat masyarakat mempunyai subscribernya menyukai pandangan-pandangan Rocky Gerung dengan pendekatan negatif tadi terhadap satu diskursus politik Indonesia, dalam hal ini pembangunan ibu kota Nusantara. Itu yang menjadi keinginan saya untuk mengambil Rocky Gerung ini sebagai untuk dianalisis pola retorikanya gitu. Oke, berarti Rocky Gerung ini adalah manusia yang unik ya, kita bisa katakan tuh ya. Ya, dan sangat unik ya dari sisi followernya di YouTube ataupun di media sosial lain ini banyak, dan dari sisi apa ya, memang cukup berani kalau kita lihat di media-media itu dia berkomentar khususnya kontra terhadap pemerintah zaman sekarang. Baik, kepada peserta lain, Bapak Ibu silakan kita bisa berdiskusi. Kita ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Zainul. Oke, atau nanti bisa kita ini ya, setelah presentasi semua, baru kita bisa memulai diskusi, atau nanti ya setelah presentasi dan diskusi, monggo kita yang mana nyamannya aja. Oke, oke. Sekarang kita lanjut saja dulu untuk presenter yang kedua, yaitu timnya Bapak Soekardi, Bu Resti, dan Bu Augustina. Silakan bisa dimulai. Baik, Mas. Saya share screen dulu, Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, apakah PPT saya sudah muncul di layar, Bapak Ibu? Apakah sudah nampak? Sudah, Bapak? Sudah Oh nampil? iya, sip. Oke, makasih. Oke. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada panitia dan terkhusus kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami yang insya Allah akan mempresentasikan terkait dengan riset kami yang berjudul Perlindungan Sosial Terhadap Anak Hasil Perkawinan Dini di Sulawesi Barat. Sebenarnya riset kami ini masih berjalan karena pada kesempatan ini kita menggunakan dua mix method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan pada kesempatan ini kita menyampaikan hasil kuantitatifnya terlebih dahulu. Karena untuk kualitatif masih berlangsung. Jadi penemuan-penemuan yang akan didapatkan nanti di kuantitatif ini akan kita telusuri secara mendalam di kualitatifnya nanti. Lanjut. Ini adalah pendahuluan mengapa kami memilih topik ini dan pemilihan Provinsi Sulawesi Barat sebagai lokusnya. Jadi pertama itu salah satu upaya perlindungan hak anak-anak dalam berbangsa dan bernegara adalah dengan kepemilikan akta lahir. Kemudian ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait dengan administrasi kependudukan. Setiap anak yang lahir di Indonesia berhak atas pendaftaran dan kepemilikan akta lahir. Kemudian melalui kepemilikan akta lahir ini, maka anak berhak secara yuridis untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya. Persoalan bukti otentik yang harus dimiliki oleh keluarga untuk mengurus akta lahir anak banyak terkendala kepada mereka yang menikah di usia anak, karena pernikahan usia anak sering terjadi di luar ikatan pernikahan resmi
yang diakui secara hukum negara, yang membuat mereka akan kesulitan untuk mendapatkan akta nikah yang menjadi persyaratan mutlak untuk mengurus akta lahir anak mereka. Kemudian kita lihat peringkat Indonesia di dunia secara terkait dengan pernikahan usia anak. Ini UNICEF berada di peringkat 7, sedangkan untuk ASEAN berada pada peringkat kedua dengan angka pernikahan usia anak 27,6% atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018. Ini menurut data dari KPPA 2018. Kemudian Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan angka prevalensi perkawinan tertinggi di Indonesia dengan angka sebesar 34%, disusul Kalimantan Barat 32 dan Sulawesi Tengah 31%. Ini berdasarkan data BPS dan UNICEF. Sementara kepemilikan akta lahir di Sulawesi Barat menurut pendataan keluarga tahun 2021 itu masih ada sekitar 28% yang tidak memiliki akta lahir. Kemudian dampak ketika anak tidak memiliki akta cenderung mudah untuk dipalsukan umurnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian metode ini analis menggunakan dataset pemutakhiran pendataan keluarga yang dikumpulkan secara nasional dan serentak melalui kunjungan rumah ke rumah oleh para kader pendata yang terlatih mulai bulan Juli sampai dengan September tahun 2022 yang menyasar keluarga Indonesia. Jadi pendataan keluarga ini dilakukan oleh BKKBN secara nasional. Kemudian unit analisis dalam riset ini adalah semua wanita kawin di usia anak dengan variabel independennya adalah kepemilikan akta nikah keluarga, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Terkait variabel independen kepemilikan akta lahir anak. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Ini saya kira distribusi responden terkait dengan kepemilikan dan tidak mempunyai akta nikah. Kemudian tingkat pendidikannya kita melihat keluarga yang memiliki akta nikah dalam responden ini masih ada 12,5%. Kemudian begitu juga kalau kita melihat distribusi tingkat pendidikan responden, lebih banyak pada pendidikan rendah. Kemudian status pekerjaan responden masih di 66% yang tidak bekerja. Kemudian status kesejahteraan juga masih yang tidak sejahtera 70%, dan kepemilikan akta lahir anak itu masih 28% yang tidak mempunyai akta lahir. Ini dari distribusinya. Kemudian kita sekira singkat saja yang ini terkait dengan analisis bivariatnya untuk melihat kandidat untuk dimasukkan dalam multivariat. Ini kita lihat semua variabel independen ini dengan nilai signifikansi 0,00. Saya kira ini di bawah dari p-value 0,05, sehingga semua variabel independen yang peneliti ambil itu masuk dalam kandidat multivariat. Kemudian ini adalah tabel 3 analisis multivariat kami. Ini kita lihat semua secara signifikansi, kemudian odds rasionya, kepemilikan akta nikah keluarga ini paling tinggi 2,385, dan saya kira disusul dengan status pekerjaan. Kemudian ini terkait dengan kepemilikan akta nikah. Hasil analisis kepemilikan akta nikah keluarga yang disahkan oleh yang berwenang terhadap kepemilikan akta lahir anak dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempunyai hubungan yang signifikan. Ini tidak lepas dari persyaratan pengurusan akta lahir anak harus ada akta nikah orang tua sebagaimana hasil penelitian Nafi Mubarak. Kemudian tingginya angka tidak memiliki akta nikah keluarga ini disebabkan juga karena tingginya pelaku perkawinan anak yang tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan yang menjadi dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan mereka, sehingga hasil perkawinan tidak tercatat. Sebagaimana data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
melaporkan angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan pengadilan agama sebanyak 59,700 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7% dari 64 kasus pada 2020. Meskipun menurun, angka pernikahan anak pada 2020 masih tetap tinggi. Ini dari data box katadata.co.id. Dari hasil analisis ini, variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemilikan akte lahir anaknya. Pendidikan adalah hal utama yang dapat menjadi tolak ukur dalam pola pikir seseorang. Sejalan dengan riset Suryaman, sebagaimana dikutip oleh Indah Cahyani, mengemukakan faktor tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkat dan bentuk partisipasi dan pengurusan akte lahir mereka. Ini dikutip dari Indah. Kemudian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Papua bahwa pendidikan ibu tidak mempengaruhi dalam kepemilikan akta kelahiran. Hal ini terkait dengan terbatasnya peran perempuan dalam keputusan keluarga di sana. Memang terjadi persoalan karena sedikit sekali keluarga dari pelaku perkawinan anak yang mempunyai pendidikan tinggi. Sebagai hasil deskriptif analisis ini menunjukkan tingkat pendidikan pelaku kawin anak hanya 3% yang berpendidikan tinggi, pendidikan menengah 3%, 38%, dan pendidikan rendah sebanyak 50%. Jadi di sana lebih tinggi yang tidak berpendidikan rendah. Kemudian kita lihat pekerjaan. Dari status pekerjaan, dari hasil pekerjaan ibu mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemilikan akte lahir anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet sebagaimana dikutip Indah, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan akte lahir anak adalah status pekerjaan dan pendapatan. Pekerjaan seseorang tentu akan menentukan berapa pendapatan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan pendapatan yang bagus dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertian bahwa partisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh suasana yang mapan. Lanjut ke variabel berikutnya terkait dengan kesejahteraan. Dari hasil ini, variabel status kesejahteraan keluarga juga berhubungan dengan signifikan dengan kepemilikan akte lahir anak. Penelitian sebelum menunjukkan bahwa balita dalam rumah tangga pada kuintil kekayaan menengah memiliki kemungkinan 5,94 kali memiliki akta kelahiran daripada balita dalam rumah tangga kuintil kekayaan 1 atau terendah. Ini kesimpulan. Pertama, kepemilikan akta nikah keluarga, tingkat pendidikan, satu pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan mempunyai hubungan yang signifikan secara pasti dengan kepemilikan akta lahir anak. Kemudian variabel yang paling dominan mempengaruhi kepemilikan akta lahir anak adalah kepemilikan akta nikah keluarga dengan nilai odds ratio 2,385. Dari simpulan di atas, maka kami memberikan kepada stakeholder terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar pentingnya administrasi pendudukan agar dapat dilahirkan sebagai penerus-penerus yang dapat terlindungi hak-hak sosialnya. Sekira demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Soekardi atas presentasinya. Ini tadi Pak Soekardi katakan ini belum selesai nggih Pak penelitiannya, masih Ya, ada lanjutan. ini betul Pak, ini masih berlanjut ke kualitatif nanti. Karena kita sudah dapatkan juga data-data by name by address wanita yang menikah di usia dini, usia anak, dengan memiliki anak yang tidak mempunyai kartu akta kelahiran. Itu akan kami telusuri dengan kualitatif nantinya, Pak. Oh, berarti untuk selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif ya Pak? Iya, Pak. Iya, betul. Memang kemarin itu saya sempat mengikuti pelatihan. Memang kalau untuk metode penelitian yang khusus yang mix ya, kita berarti ini jatuhnya mix method. Ini prosesnya ini 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari penelitian yang single method ya, atau kuantitatif saja atau kualitatif saja.
Dan ya saya Iya, apresiasi kepada timnya Pak Soekardi karena berani untuk mengambil metode yang mixed method ya. Saya saja kalau iya, ingin melakukan kajian ini berpikir dua kali ya. Tapi memang untuk mendalami suatu isu, memang kita ya mau nggak mau apa ya menentukan ya metode penelitian apakah iya, seberapa dalam atau tidak dengan data yang sudah kita temukan ini. Ini menarik juga. betul. Dan tadi saya sempat melihat presentasinya dari Bapak Soekardi bahwa faktor utama ya, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu banyak menikah, padahal mereka itu masih tergolong usia yang sangat dini ya, itu karena Iya, pendidikan ya Pak, karena faktor Ah, pendidikan ya, salah iya, satunya. salah satunya ya. Oke. Dan biasanya itu apakah diiringi dengan faktor ekonomi juga Pak? Iya, betul, betul. Tapi itu kan apa namanya? Ada juga riset kami itu terkait dengan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak. Itu ada juga kami punya riset seperti itu di Subang. Kalau saat ini terkait apa namanya kepemilikan akta Hmm, lahirnya. hmm, Iya. hmm, 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 hmm. Oh, itu Kalau di Sulbar ya betul itu. hmm, Sebenarnya kalau yang mempengaruhi apa namanya eh, perkawinan anak itu karena salah satu faktor pendidikan, kemudian status ekonomi keluarga dan lain. Sekira banyak, termasuk eh, hubungan apa namanya pergaulan bebas itu tinggi juga untuk mempengaruhi gitu. perkawinan anak. Begitu, oke. Ini rasanya pengen ngobrol lebih jauh ya terkait pernikahan ini ya, Sip. pernikahan apa anak ini ya. Ya, Karena kita dibatasi oleh waktu, nanti bisa kita lain kali untuk berdiskusi lebih jauh nih, Pak Soekardi. Pak Soekardi, siap, siap, Mas. asalnya dari mana ini? Sulawesi Selatan, Oh, Sulawesi Selatan Makassar, ya. ya. Dari BRIN ya. Ya, Oh, Sulawesi betul, Pak. Selatan. Oke, mungkin kedepannya bisa kerjasama ya antara Untidar dan BRIN Sulawesi Selatan. Siap, siap, siap. Siap, Oke. Mas. Siap, atur nuhun. Oke, Ya, silakan Bapak Ibu yang ada di kasih. room ini apabila ingin berdiskusi terkait risetnya Pak Soekardi, monggo. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dengan pemateri atau presenter kita yang terakhir ya. Jadi untuk Ya. room 8 ini eh, tidak banyak ya presenternya, ada sekitar 3 presenter dan yang terakhir ini adalah dari timnya Bu Diah Rahayuning. Sudah siap Bu Diah? Ya, Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Saya izin share screen dulu. Hmm. Izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Belum Bu, ini masih layarnya masih hitam ini Oh ya, oke. dan berproses ya. Oke, sudah tampil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Eh, Perkenalkan, nama saya Diah Rahayu Putasari. Saat ini saya akan menjadi presenter untuk membahas penelitian saya dan rekan-rekan dari Universitas Mula Warman terkait public-private partnership in the development of IKN in the concept of forest city to overcome environmental damage. Okay. For introduction, the development of the national capital involves several sectors, namely the government, investor, and the community. This result
will focus on the government cooperation with the private sector in carrying out development with the concept of a forest city as a strategic goal of development while still succeeding in the development of the national capital while still paying attention to environmental health in the national capital area. To understand the involvement of the private sector in carrying out the development of OIKN with the concept of a forest city, it is necessary to know that there are several investors involved in it, such as the Agung Sedayu Group. It was started by PT Pantai Indah II, a property issuer owned by Agung Sedayu Group, participated in building IKN. The investment made by PANI in KPA amounts to 50 billion rupiah, so that PANI is ownership portion in KPA amount to 11.12% of the total paid up capital of KPA. And studies relate to the stage in the process of developing IKN with the concept of forest city have not been in depth, so it is necessary to have a separate study to analyze the extent of the impact of IKN development on environmental damage, despite the concept of forest city due to land clearing for the development of the IKN Nusantara region. And this research was conducted to find out whether the development carried out by the government and the private sector in making investment relate to the development of IKN based on the forest city concept has been carried out optimally or not until now. For the methods in this research method used in this study is qualitative. Data collection will be carried out by conducting a literature review of both previous studies related to this research and using books and news search as supporting data and facts for this research. And we use 3 research for previous research. First, forms of government, private, and community partnership in an effort to sustain community-based residential environmental structuring program, case study Kendal District and Pekalongan City. The second is concept forest city in the effort for application of carbon neutral in the development of the country capital. And the third is pattern of government, civil society, and private partnership in the West Bank program at Pasar Baru, Probolinggo City. Next, for the result and discussion, the development of the nation capital or IKN, the new state capital is called Nusantara, or better now as the capital city of the archipelago or IKN, where IKN is chosen to be a special government area whose area cover the entire IKN Nusantara area. Referring to Article 16, Paragraph 6 of the IKN law, it stipulates that the IKN authority, as the local government organization in IKN, can delegate land rights in the form of usage right (HP) and or management rights or HPL with mechanism in accordance with applicable land law regulation by Fauzi and Sujadi 2023. Next, about forest city concept. It is explained through the Strategic Environmental Assessment or KLHS document that IKN must apply 10 smart and forest city principles, which include watershed-based management, having a green space network, utilizing 50% of the area to be developed, efficient water consumption, low ecological footprint, good air quality and cool air temperature, good surface water quality, protecting animal habitats, good forest cover and revitalization of tropical forest landscape, and the application of smart city element in environmental management by Pamungkas in Siagian et al. 2022. And disregard the research, pay attention to the environmental condition in Sepaku District,
Penajam Pasar Utara Regency, flood, submerged dozen of house in Sepaku Village, Sepaku Subdistrict, Penajam Pasar Utara Regency, S. Kalimantan. On Monday, the settlement is located around the Sepaku intact. IKN is Clean Water Supply Project by Kompas 2024. It is known that Intake Sepaku is one of the IKN development program that function as a clean water provider in the IKN area. Then it was reported in the Kalimantan News Portal that the authority of the capital city of the archipelago, or OIKN, claimed that the Sepaku intake was not the main cause of the flood that hit Sepaku village recently, because since 1974 there had been flooding in the area. It is true that the construction of intake Sepaku has an impact. It's just that the effect is not significant. And next, about public-private partnership between the Indonesian government and Agung Sedayu Group. There are several private parties who have joined to invest heavily in the development of IKN, such as Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas Group, Pulau Intan, Jarum Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, and Astra Group by CNBC Indonesia 2023. Next, about stage of public-private partnership implementation. In the implementation of the public-private partnership between the government of Indonesia and Agung Sedayu Group, there are several stages in the implementation of the agreement. First, project selection, public consultation, feasibility study, risk overview, form of cooperation, government support, procurement, implementation, and supervision. And about obstacles to cooperation between the Indonesian government and the Agung Sedayu Group. The private sector has constraint on the lack of human research, especially in the position of technician, which cannot be maximized because the number is minimal compared to very large building. This makes it difficult for the private sector to pursue development simultaneously in the OIKN area. And the constriction in the government sector are the lack of socialization carried out by the government of Indonesia regarding the development of OIKN. The community still consider the development of OIKN development to be far away and pessimistic about the implementation of IKN development, as well as the lack of information from the Indonesian government regarding permits or land ownership where OIKN is currently being built. This is one of the confusing issue and pros and cons in the community. Last, conclusion. The relocation of the capital city is the archipelago or IKN Nusantara is a big step that is very strategic to realize the Golden Indonesia Vision 2045. Land use cooperation with third parties as the second authority of the HPL authority can be carried out by granting land rights on the HPL of the IKN authority to investor, one of which is the Agung Sedayu Group, with a period agreed in the agreement the provision in the investment agreement for the development of IKN, which can prevent environmental damage due to the land clearing for the development of IKN Nusantara. Thank you. If I have a mistake, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia atas presentasinya ya. Ini ya, jadi ada dua topik ya di room ini, khususnya kaitannya IKN, tapi dengan kajian yang berbeda. Yang tadi kalau yang dibawakan oleh Pak Zainul adalah dari sisi komunikasinya, sedangkan dari Ibu Dia ini dari aspek apanya ya? Mungkin
kebijakan atau dari sisi apanya, Bu Dia, kira-kira? Jadi berdasarkan dari kajian kebijakan Pak, karena kami dari program studi administrasi publik, jadi sudah diatur oleh pemerintah itu tadi diatur dalam HIRHP. Nah, kemudian kami ingin mengkaji bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta ini dalam melakukan pembangunan di IKN. Karena kan kita tahu sendiri bahwa sebagian besar pendanaan kemudian pembangunan yang terjadi di IKN itu tuh salah satunya dari sektor swasta seperti itu. Makanya di sini kami melibatkan public private sector itu tadi seperti itu. Baik. Apakah ini kan memang konsep PPP ini ya, Public Private Partnership ini adalah konsep yang memang sudah lama muncul, tetapi ini tetap masih digunakan ya oleh pemerintah kita karena memang ya keterbatasan pemerintah dalam hal permodalan ya. Karena kita tahu swasta itu lebih kaya ya dibandingkan pemerintah ya, khususnya untuk merealisasikan proyek-proyek yang dicita-citakan. Tapi apakah Ya. PPP ini bisa melibatkan ini ya, semacam masyarakat lokal begitu Bu Dia? Kalau untuk melibatkan masyarakat lokal itu tadi ada kami bahas untuk di bagian, mohon maaf, tahapan pelaksanaan public-private partnership. Jadi di situ ada 9 tahapan. Di tahapan kelima itu ada bentuk kerjasama. Jadi di situ dalam melakukan pembangunan dari salah satunya yang kami teliti ini adalah PT Agung Sedayu Group itu karena PT yang terbesar melakukan investasi di IKN, itu beliau itu memberdayakan pekerja-pekerja di sekitar IKN untuk melakukan pembangunan tersebut seperti itu. Dan juga tadi saya sampaikan juga bahwa permasalahan salah satu yang dihadapi oleh ini adanya kurangnya, katakan yang tadinya ingin dilaksanakan lebih cepat selesai menjadi sedikit terhambat seperti itu. Karena sekarang masih sekitar berjalan 82% dan target selesai sebelum bulan Agustus. Baik, saya pernah membaca sedikit tentang PPP karena ini ya kebetulan sekali tahun ini proyek apa ya penelitian saya juga kaitannya PPP tapi di sektor pariwisata khususnya berkaitan dengan community based tourism. Saya pernah baca ada skema tertentu, ya Bu Dia. Kalau PPP ini ya, ini kalau ini masuk ke skemanya seperti apa ya? Izin saya bantu Untuk Mbak skema Dia untuk pembangunan itu menambahkan. tadi ada dijelaskan di awal terkait pendanaannya itu. Oh, Mbak Desi mungkin bisa bantu menjelaskan karena rekan saya juga, Mas. Oh, silakan Bu Desi. Ya, untuk Ya. skema dari public-private partnership ini kan ada beberapa. Nah, untuk yang terkait dengan konsep di IKN ini, itu kami menggunakan sebenarnya itu ada BOO. Balance. Jadi kan pada umumnya kan kalau yang konsep PP ini itu banyak menggunakan BOT ya. Nah, tapi kami lebih mendekatkan ini ke konsep BOO karena lebih dekat ya untuk own dan kepemilikan, tapi tidak sepenuhnya nanti dimiliki oleh pihak swasta. Nah, dari 9 tahapan tadi juga itu sebenarnya ada proses-proses di mana nantinya pihak investor itu mendapatkan keuntungan dari pemerintah. Ada sedikit keringanan lah dari pihak pemerintah. Nah, dan ada ketentuan sampai berapa tahun nanti mereka diberikan pengurangan pajak atau kepemilikan atas lahan di mana tempat bangunan atau lokasi dari pihak investor itu membangun bangunannya. Contoh kan misalnya hotel saat ini sudah berdiri ya. Lalu yang masih dalam saat pembangunan ini ada salah satunya adalah Rumah Sakit Hermina. Nah, nanti ada di dalam perjanjian itu dituangkan sampai berapa lama mereka mendapat pengurangan pajak serta hak guna lahan itu gitu. Sekian. Terima kasih Bu Desi. Ya, ini menarik ya. Semoga nanti penelitiannya ini segera apa ya? Ini kan belum publis toh, Bu? Masih belum publis.
Kalau sudah publis ini ya akan saya sitasi ya, tentunya ya karena penelitian saya sangat-sangat apa ya fokusnya memang di PP juga, cuman memang beda tema saja ya. Dan saya memang saat ini sedang mencari literatur kaitannya dengan PPP. Ya, saya bersyukur bisa menjadi moderator di RUP ini ya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apabila ada diskusi terkaitannya dengan penelitiannya Bu Diah dan Bu Desi, silakan. Oke, baik. Sepertinya belum ada. Karena ini peserta presentasinya di room ini sudah habis, nggih, ditutup oleh Bu Dia dan Bu Desi tadi. Dengan begitu berakhir sudah untuk kegiatan apa namanya panel room kali ini, dan nantinya akan ada informasi lanjutan kepada Bapak Ibu semua untuk rundown selanjutnya. Kalau saya baca ini akan ada di pukul 13.30 ya untuk penutupan, dan nanti akan ada informasi lagi untuk kegiatan BCPA di tanggal 9 nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan atas presentasinya. Mungkin kita bisa foto sebentar, nggih. Baik. Mohon untuk di-on-kan. Oke, Mas Eksa tolong di itu ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya, logonya ya, logonya untuk Twitter gini ya. Burung ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan kalau mau kembali ke room utama, silakan atau istirahat dulu nanti karena kita masih punya banyak waktu untuk masuk kembali. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.